Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala jalla wa ula, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita telah berada di penghujung bulan Zulhijjah, ataupun kita akan memasuki bulan Muharram. Ini bertanda Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kehidupan yang panjang bagi kita di kehidupan dunia ini, dan makin dekatnya kita dengan kematian kita. Maka umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di kehidupan dunia, nanti kelak Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentangnya, kemana kita telah menghabiskan umur kita. Dalam hadis Tirmidzi dari Abi Barzah Al-Aslami, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdi yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah. Tidak akan bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadanya. Salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umurnya, kemana ia menghabiskannya. Maka di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kemana kita telah membawa umur tersebut. Apakah kehidupan kita di dunia ini hanya sebagaimana kehidupan orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang kafir, mereka hidup di dunia hanya untuk bersenang-senang, wa ya'kulun, dan hanya untuk makan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kama ta'kulul an'am, sebagaimana binatang memakan makanan. Ayo, mungkin yang hidup di tempat kita di Aceh biasa tak kalen binatang yang makan makanan.
tak kala lumo le di merat ino dipindah ke tempat lain di merat lo tak puau rumah ba'awa di merat lo. Apakah kehidupan kita di dunia ini hanya seperti itu, berpindah dari satu kedai kopi ke kedai kopi lainnya, dari satu rumah makan ke rumah makan lainnya, dari satu kafe ke kafe lainnya? Tujuan kehidupan kita hanya untuk bersenang-senang dan mencari makan di kehidupan dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wan naru maswallahu, maka neraka adalah tempat kembali mereka. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sangat memahami kelemahan kita. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita, Allah menciptakan kita dalam keadaan yang lemah. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertakwa, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kita, wal tandur nafsum ma qaddamat liqad, dan hendaklah kalian memperhatikan apa yang kalian telah persiapkan untuk kehidupan esok, yaitu untuk kehidupan akhirat. Dalam proses kita hidup di dunia yang tujuannya hanya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kebanyakan dari kita jatuh ke dalam kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk muhasabah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk introspeksi. Hari ini kita duduk merenung apa yang telah kita lakukan kemarin. Hari ini kita duduk merenungi apa yang telah kita lakukan sepanjang tahun ini. Apakah hanya kebaikan-kebaikan yang mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ataupun kehidupan kita sepanjang tahun ini hanya sebagaimana orang kafir yang telah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita? Maka Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian menghisap diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanzur madza dakhartum li anfusikum minal a'mali shalihah, dan hendaklah kalian memperhatikan berapa banyak amal soleh yang telah kalian persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'ridu li rabbikum, dumnakah amal saleh kita? Kita yang hidup di dunia hari ini, ada yang 70 tahun, 80 tahun, 60 tahun, 40 tahun, 30 tahun, ataupun kita baru mencapai balik. Apa yang telah kita persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala? Adakah amal-amal saleh yang hanya kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala, ataupun keburukan? Maka ketika Ibnu Jauzi di dalam Zadul Masir, beliau menjelaskan tentang penjelasan ayat ini, liyanzura ahadukum ayya syai'in quddim, ya, supaya kalian itu memperhatikan diri kalian, apa yang telah kalian lakukan. Amalan salihan yunjih amsai'an yuqih, apakah kalian melakukan kebaikan yang dapat menyelamatkan kalian kelak di kehidupan akhirat, ataupun hanya keburukan yang akan membinasakan kalian? Maka para hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala benar-benar menyanding ketakwaan itu dengan muhasabah.
Karena orang yang selalu melakukan muhasabah, orang yang selalu memperhatikan amalan yang ia lakukan di kehidupan dunia ini, dia akan mendapati azab yang ringan di kehidupan akhirat. Umar ibn al-Khattab, beliau menyebutkan, hisablah diri kalian sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab kalian di kehidupan akhirat, dan timbanglah amalan kalian sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menimbang amalan kalian di kehidupan akhirat, dan hendaklah kalian mengetahui bagaimana mengerikannya kehidupan akhirat tersebut. Lalu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu tidak ada sesuatu apapun yang dapat disembunyikan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menampakkannya. Di kehidupan dunia kita boleh berpura-pura menjadi orang yang soleh. Di kehidupan dunia, ketika kita keluar dari rumah kita bisa bersandiwara seakan-akan kita tidak pernah melakukan kesalahan. Di kehidupan dunia, ketika kita sedang duduk di kedai kopi, suara azan terdengar, kita bisa mengatakan kepada kawan kita, lun sembayangi rumah iluwu kuto bacut. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui, dan itu seluruhnya akan dinampakkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini faidah yang paling besar jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyandingkan ketakwaan dengan muhasabah? Kita akan mendapati keringanan hisab di hari kiamat. Karena ketika kita mendapati kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di kehidupan dunia, kita akan mempertahankan kebaikan tersebut. Tetapi sebaliknya, ketika kita jatuh dalam keburukan dan dosa, maka kita akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau mengatakan, seseorang yang tidak pernah melakukan muhasabah, orang yang hantam geduk sidro, hantam gekalan, hantam geperhatikan, tidak pernah mengingat apa yang telah ia lakukan di kehidupan dunia ini, maka dia adalah orang yang kibir, orang yang sombong, orang yang menganggap dirinya itu sangat sempurna. Maka ingatlah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang mengingat dirinya sempurna, tidak pernah melakukan kesalahan, atau bahkan dia tidak pernah melakukan muhasabah, hantam getimang amalan, nyo umulun ka 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sekiranya kita mati hari ini, apakah kita akan selamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun tidak? Ini tidak pernah ia lakukan di kehidupan dunia. Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan dia adalah orang yang sombong, orang yang merasa dirinya sempurna, orang yang merasa dirinya tidak pernah jatuh ke dalam kesalahan. Maka dia akan mendapati ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengunci hatinya, dan dia tidak akan pernah dapat melihat kebaikan. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan balasan bagi orang yang sombong, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, kadzalika yaqba'ullahu ala kulli qalbin mutakabbirin. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengunci hati-hati orang yang melakukan perbuatan kibir, perbuatan sombong. Maka kita hari ini para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba kita tanyakan diri kita,
Pernahkah kita duduk merenung apa yang telah kita lakukan di dunia ini? Ataupun kita memang merasa diri kita bersih, merasa diri kita suci? Maka ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang 7 orang yang diberikan naungan kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah orang yang mengeluarkan air mata ketika dia sedang duduk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Geduk gerenungi umat cukup jai ke kesalahan yang lepuput di dunia, kemudian dia mengeluarkan air matanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan naungan kepadanya kelak di kehidupan akhirat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama kita menjelaskan, muhasabah yang pertama sekali harus dilihat adalah apakah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya itu ada ia tinggalkan ataupun tidak. Nyolah yang muhasabah pertama. Pemantang yang difardukan oleh Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memfardukan kepada kita salat 5 waktu, maka kita lihat bagaimana salat 5 waktu kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memfardukan puasa kepada kita, kita lihat bagaimana puasa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memfardukan zakat kepada kita, kita lihat harta kita. Apakah harus kita keluarkan zakat telah mencapai nisabnya ataupun tidak? Bahkan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sangat disayangkan hari ini kaum muslimin. Mereka sangat menjaga pajak kendaraan mereka. Titip uro gebuka dompet gekalan umat tahun 2020 le akan mati pajak. Sehingga gekalan lo 40 bulan gekalan lo. Uro gekalan lo. Tetapi kebanyakan dari kaum muslimin hari ini bahkan mereka tidak memiliki tahun untuk mengeluarkan zakat harta mereka. Bahkan mereka tidak memiliki bulan kapan mereka akan menghitung harta untuk mereka keluarkan zakat mereka. Ini takalan roh mantan. Menyauring yang mumpung, dia akan melihat saya setiap bulan Ramadan akan menghitung harta apakah cukup untuk mengeluarkan zakat ataupun tidak. Tanya hana hantam mudakalan pi harta. Tadupu zagai harta tanya bak bem puluhan juta, ratusan juta, tetapi kita tidak pernah melihat untuk mengeluarkan zakat dari harta kita. Maka ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebanding. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Idza manatum zakata amwalikum lamana Allahul qatra minas sama." Seandainya kalian menahan harta kalian tidak mengeluarkan zakat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan hujan dari langit. Kemarau yang kita rasakan, suum yang sangat hari ini kita rasakan, dengan berkurangnya curah hujan, itu dikarenakan kebanyakan hari ini dari kaum muslimin mereka tidak pernah memperhitungkan zakat mereka. Kita yang telah mampu diberikan harta kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki harta, tetapi kita tidak pernah berfikir untuk melaksanakan ibadah haji. Hana terdaftar haji. Tanya kata dupu haji kita menunggu puluhan tahun. Set harta gebila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita berfikirnya meta daftar haji 25 juta merempok nomor antri 25 jutanya JW Honda baru, JW HP baru, maka kita mempertahankan itu. Kita tidak peduli dengan apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kemudian yang harus diperhatikan ketika kita melakukan muhasabah
adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita jatuh ke dalamnya ataupun tidak? Cukup banyak hal-hal yang diharamkan di dalam syariat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Praktek ribawi ini penegasan keharamannya tegas di dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi coba kita bayangkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hari ini uronyo diangkat PNS merempah SK langsung bakbe untuk mengambil hutang yang harus dibayar cicilan dengan bunganya hampir seluruhnya. Maka kita hari ini mengeluh, kenapa hari ini ekonomi kita sangat sulit, kenapa hari ini kehidupan kita sangat susah. Itu dikarenakan praktek riba yang kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Mungkin beberapa bulan ini pemerintah kita merilis bagaimana mengerikan perjudian di tempat kita. Tanyo Aceh yang nagro syariat itu juga sangat mengerikan tentang judi, baik judi online ataupun offline. Mungkin yang dibahas hari ini hanya judi online, tapi tanyo dah dumpu menyana di puduk bola di kampung dumna urang main judi karena bola tersebut. Biasa kita anggap ini sesuatu yang ringan di sisi syariat, padahal itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka kita harus memperhatikan apakah kita jatuh ke dalam keharaman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Kemudian kita perhatikan amalan-amalan sunnah yang diperintahkan kepada kita untuk kita melakukannya. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dan dia mendekatkan diri kepada Allah adalah yang difardukan kepadanya, yang diwajibkan kepadanya. Dan apabila hamba tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nawafil, dengan nafilah, dengan amalan-amalan sunnah, maka bertambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan ketika seorang hamba telah dicintai oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menjadi pendengarannya, Allah Subhanahu wa taala menjadi penglihatannya. Ya, dia tidak melihat kecuali hanya yang nampak, yang sesuai dengan syariat. Dia tidak mendengar kecuali yang ia dengar, dan itu hanya yang dibolehkan di dalam syariat. Maka kita perhatikan dalam muhasabah, bagaimana kita mendekatkan diri hari ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah yang diperintahkan kepada kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhi sesuatu yang syubhat dan sesuatu yang dimakruhkan kepada kita. Ya, kita selalu menyampaikan konsep dari orang Aceh raya terbalik dalam melaksanakan perintah agama ataupun syariat. Ketika teruk sebuah perintah dan menurut para ulama dikatakan perintah itu sunnah, lagi yang baru tak laksanakan mungkin ibadah kurban, tak baca kitab fikih juga, oh ibadah kurban itu hanya sunnah, maka kita berbondong-bondong mengatakan itu hanya sunnah dan kita tidak pernah melakukannya. Hana ada bubut, nah yang sunnah ada bubut menempuh pahala, tak tinggalkan hana berdosa. Tetapi ketika truk sebuah hukum yang dijelaskan oleh para ulama kita makruh, kita berbondong-bondong untuk melakukannya. Baik nebubut yang makruh, nyokan makruh. Seakan-akan sunnah itu ditinggalkan, makruh itu harus dilaksanakan. Maka ini terbalik dalam memahami konsep fikih yang telah dijelaskan oleh para ulama kita.
Maka 4 hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus ada dalam muhasabah kita. Duduk, bangun tengah malam, duduk, lihat apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini, ataupun apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Apakah hanya kebaikan-kebaikan yang dapat menyelamatkan kita di kehidupan akhirat, ataupun hanya keburukan-keburukan yang akan mengantarkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده وقال جل وعلا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما تقرب إليها من القول والعمل ونعوذ بك من النار وما تقرب إليها من القول والعمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة